bersama kedua kepala, pejamkan mata. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih karunia-Mu yang begitu limpah, dan kami ada sebagaimana ada. Dan sebelum kami mengadakan akte lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami yang mendengarkannya, dan firman menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Dalam nama Tuhan. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30. Siapa yang diselamatkan? Boleh Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di sana, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepada banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepada aku, tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana yang akan terdapat rata dan ketak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri campakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang terakhir yang akan jadi orang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan jadi orang yang terakhir. Suatu mutiara indah yang kita dapat pagi hari, ya, sesuatu kata-kata yang sangat baik buat kita. Kenapa? Sebab firman Allah berkata, berjuanglah. Sesuatu kata berjuanglah. Jadi ada suatu pergumulan, suatu ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu keberhasilan. Tidak ada sesuatu berhasil tanpa perjuangan, tetapi bukan keberhasilan secara materi dan pekerjaan, tapi bicara harga berhasil masuk dalam kerajaan surga. Sebab untuk masuk dalam kerajaan surga, dikatakan firman Tuhan harus melalui jalan yang sempit. Sebagaimana dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang Matius pasal 7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena selebar pintu dan luas jalan menuju kepada binasa. Dan banyak orang masuk melalui, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Siapa yang menghidup? Semuanya. Sebab ada dua pilihan, kebinasaan atau kehidupan yang kekal. Dunia hidup hanya sebentar, tapi hidup yang kekal menjadi satu gambaran setiap pribadi. Tapi hidup yang kekal melalui jalan yang sempit.
yang disebut jalan salib. Maka dikatakan firman Tuhan pada Lukas 13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Aku berkata pada banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Namanya sempit, pasti dengan berjuang. Itu jalan ke surga, siap jalan sakit, jalan harga yang harus menyalipkan keinginan daging. Sebab isi dunia, hanya isi dunia apa? Keinginan daging, tanpa jadi keinginan makan. Kita bisa menyalipkan keinginan daging menuju kebinasaan, roh menuju hidup. Mana yang dipilih? Maka jangan takut. Kenapa orang berat untuk mengadakan mesbah pagi hari? Kenapa orang berat mengadakan mesbah ada hubungan dengan Tuhan? Salah dia menyalipkan daging. Dia menyalipkan daging. Maka pada pagi hari, sore yang sangat diberkati Tuhan, mau menyalipkan daging, siapkan waktu untuk Tuhan. Ada harganya sebaya ini disebut perjuangan. Ke surga juga ada perjuangan, bukan dengan gratis, bukan anugerah. Oh, anugerah surga ini firman Tuhan kata Filipi 2 ayat 12, kejakan keselamatan dan takut. Harus ada perjuangan, harus ada harganya supaya jangan meremehkan kasih karunia Tuhan dan sembarang. Hargai kasih karunia itu akibat pengorbanan Tuhan. Hargai darah Kristus. Hargai darah Kristus. Pengorbanan yang juta, kita harus menjunjung tinggi dengan baik. Jangan menginjak-injak najis darah perjanjian. Sakit. Maka firman Tuhan, berjuanglah, susahlah pintu, dan orang akan masuk, tetapi tidak mendapat. Dan ingat, tuan rumah telah bangkit. Hati ketika dia datang, Tuhan dia datang, dia berdiri. Ya, saat itu Tuhan memberikan Yesus dan naik ke surga. Dia berlutut kepada Bapaknya. Dia minta Roh Kudus sudah disurahkan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan satu ketika dia akan bangkit. Itulah kedatangan. Apa kata firman? Dan Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil Tuhan bukakanlah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Tuhan bukakan pintu. Kita ingat akan firman Tuhan tentang ibadah yang boleh berlaku. Sebagaimana ada Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-10 dan 11. Akan tapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang penjaman kami, lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan itu, dan berkata, Tuhan bukakanlah kami pintu. Tapi ia berkata, aku berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal. Karena berjagalah sebab kamu tahu akan hari maut akan sangat. Kedatangan Tuhan sudah diambang. Sebentar dia akan. Kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini, peperangan. Rusia ditekan bersisa, gempa bumi, gunung meletus. Itu baru permulaan akhir. Dia akan lebih hebat lagi. Firman Tuhan, bumi, bukan saja bumi itu mencapai langit juga akan goncang. Firman Tuhan berkata hanya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Tuhan akan menghukum bumi dengan api. Karena ayat 2 betapa suci dan sama kasih. Nah, kita datang. Jangan main-main dosa. Waktu Tuhan sudah sangat singkat. Jaga-jaga dan berdoa. Hati kita sadar
wujudkan kekudusan. Dan kita jangan terlihat menjadi darah yang bodoh. Sebagaimana tadi firman juga katakan, ya, Tuhan berfirman, kalau dia sudah menutup pintu tidak bisa membuka. Ingat Wahyu 3:7. Kalau dia menutup, tidak satu yang bisa membukanya. Ya, tapi kalau dia masih membuka, ya masih ada pintu kemurahan, masih ada waktu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka kita banyak berkatan diri kepada Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga. Satu ketika pintu kemurahan akan ditutup. Engkau akan berdiri di gerbang Maranatha, engkau datang. Biar kami sebagai gereja siap sedia memperhatikan pakaian hidup kami, bagaimana darah yang pandai dan kebiasaan tidak sembarang dalam hidup kami. Mungkin kami yang kekudusan. Terima kasih Bapa di surga, memberikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dan kurang satu. Amin. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para lawan, para TNI, para Polri, para juga mereka yang bekerja di depan. Berkati keluarga, berkati hidupnya, hikmat yang dari surga dan belas kasih yang terjadi buat bangsa kami Indonesia lebih dari energi dan ekonomi kami tetap berjalan keluarga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.